pertama dengan beliau atau sebelumnya sempat ada hubungan bisnis? Baru-baru ini, warga Gorontalo kembali dihebohkan dengan kabar penipuan yang menyeret nama seorang oknum anggota KPU Kota Gorontalo bernama Junaidi Yusrin. Seorang pengusaha sembako di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo bernama Mbah Pariem terpaksa melaporkannya ke Polres Gorontalo atas dugaan penipuan proyek pengadaan bantuan dari Kemenaker. Tak main-main, Pariem mengaku telah mengucurkan dana hingga 550 juta rupiah untuk proyek tersebut setelah ditawarkan oleh Junaidi. Sebelumnya, Pariem mengungkapkan tidak mau terlibat dalam proyek itu. Namun ia mengaku terus dibujuk oleh Junaidi yang kini menjabat sebagai anggota KPU Kota Gorontalo. Alih-alih menerima keuntungan, sejak awal kesepakatan pada bulan Januari 2024 hingga kini, Pariem justru tak kunjung menerima kembali uang yang diberikan. Sebelum dilaporkan, Pariem bilang telah berulang kali menanyakan kejelasan uangnya kepada Junaidi, namun tetap tidak menemukan titik terang. Pariem pun turut membeberkan sejumlah bukti berupa percakapannya dengan Junaidi hingga bukti transfer uang senilai 550 juta. Begitu saya pulang, di rumah itu masih di rumah, dia sudah telepon lagi, Mbak, saya di rumah. Sudah, iya, telepon TF saja. Ini nomornya rekening, dikasih juga nomor rekening atas nama Langgeng. Saya TF di situ di Bank BRI, sini unit BRI. Baru STF totalnya 506 juta. Selang 1 minggu kemudian ditagih lagi yang sisanya, kan kurang 44 juta. Mbak, sisanya di TF saja, ini sisanya. Saya kan karena uang saya masih ada 35 di situ, saya bilang pakai uang yang saya punya yang 35 juta saja, itu yang kurang 44 itu enggak bisa, Mbak, enggak ada, harus Mbak yang TF ini. Cepat di TF saja, Mbak, jangan ini juga yang bikin lama. TF juga yang itu sisanya 44 juta itu. Tidak ada tanda tangannya siapa-siapa di situ, cuma tanda tangan kementerian, entah itu benar adanya, benar ada proyek betul atau tidak. Saya kan cuma percaya karena saya pikir dia yang tahu, saya percaya aja begitu. Berhubungan katanya ini proyek ini untuk mencapai target Pilpres, makanya sebelum Pilpres itu harus sudah selesai. Setelah dikonfirmasi, Satreskrim Polres Gorontalo menegaskan telah menerima laporan dari Pariem bersama suaminya dan kini masih akan dilakukan proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, Junaidi Yusrin yang kini tengah disibukkan dengan tahapan pilkada dengan tegas membantah atas tudingan penipuan yang dilaporkan oleh Pariem. Bahkan Junaidi yang kini menjabat sebagai anggota KPU Kota Gorontalo mengaku sama-sama menjadi korban janji manis dari seorang oknum bernama Nana yang mengaku sebagai pegawai Kemenaker yang diperbantukan di Gorontalo Utara. Saya diduga menipu atau pelapor merasa ditipu oleh saya itu sangatlah tidak benar, karena proses pengadaan barang tersebut itu tidak melalui saya. Itu pertama, saya tegaskan bahwa yang belanja minyak tersebut itu pelapor sendiri langsung ke toko. Dan itu bisa dibuktikan dengan struk pembayaran yang sampai hari ini dikuasai oleh pelapor. Yang kedua, yang berikut, saya sebenarnya hanya perantara, karena proyek ini sudah merupakan proyek yang kedua dari kementerian yang sama, orang yang sama, dan kepada orang yang sama. Jadi ketika saya ditelepon lagi oleh Ibu Nana bahwa ada yang tahap kedua, yang tahap pertama itu lancar dengan Pak Gus di angka sekitar 1,8 miliar itu aman dan lancar pada tahun 2023. Pada tahun 2004 saya dihubungi lagi oleh Ibu Nana, ada proyek tahap kedua. Ibu Nana meminta saya untuk menghubungi pelapor untuk menawarkan lagi proyek tahap kedua. Saya datang ke pelapor dan saya sarankan pelapor dan suaminya untuk musyawarah. Sebagai bentuk tanggung jawab, hingga kini Junaidi mengaku masih terus berupaya menghubungi pegawai Kemenaker yang bersangkutan untuk menanyakan kejelasan uang dari pelapor. Bahkan sebelumnya Junaidi sempat mengajak Pariem untuk bersama-sama melaporkan oknum pegawai Kemenaker yang diduga melakukan penipuan ini, namun Pariem enggan mengikutinya. Karena sudah dilaporkan, Junaidi pun mengatakan akan mengikuti dan menghadapi segala proses hukum yang berlaku. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo.